Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi channel Sofyan Hardi. Saya kebetulan berada di Kabupaten Seluma, tepatnya di Bendungan Seluma. Nah, karena jalan-jalan keliling melihat Bendungan Seluma, kebetulan saya melihat ada sekelompok komunitas yang membentangkan bukunya di pinggir Bendungan Seluma ini. Nah, saya agak sedikit penasaran, saya hampiri dan saya tanya-tanya. Ternyata mereka ini penggiat-penggiat atau kelompok atau komunitas yang menggiatkan untuk membaca buku, literisasi. Nah, nanti kita coba berbincang-bincang sedikit dengan adik-adik kita ini yang melapak bukunya untuk dibaca oleh pengunjung Bendungan Seluma ini secara gratis. Dan bermacam-macam buku. Ada beberapa judul dan ada beberapa jenis. Mari kita tanya-tanya sejenak dengan adik-adik komunitas ini. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Nah, ini kegiatan apa ini, Dek? Buku-buku yang dibentangin ini apa ini? Silakan, Dek. Jadi itu kegiatan bentuk apa ya? Bentuk rasa ingin mengembangkan literasi di Kabupaten Seluma. Jadi gunanya untuk membentuk ini supaya anak-anak atau masyarakat yang ada di Bendungan Seluma, yang ada di Seluma ini bisa datang ke sini untuk membaca buku secara free atau gratis. Gratis ya. Ini ada berapa jenis buku atau judul atau apa ini? Jumlahnya? Nah, kalau jumlahnya di sini tadi tuh yang bagus ini tadi ada sekitar 39 buku ya, dari banyak sih jenisnya, ada dari mulai genre horor, ada dari genre seperti novel seperti itu. Ini targetnya dari apa? Dari komunitas apa, Mbak? Dari Seluma Literasi. Seluma Literasi. Nah, ini adik-adik ini dari komunitas Serasi, Seluma Literasi. Nah, ini target dari kawan-kawan Serasi ini, targetnya apa sebenarnya? Targetnya itu yang pertama sih meningkatkan niat untuk membaca atau meningkatkan nilai baca di Kabupaten Seluma. Oh gitu. Lalu kegiatan ini dilakukan setiap hari, apa setiap minggu atau gimana? Enggak, fleksibel aja. Jadi fleksibel. Jadi terkadang ada yang kapan lagi free waktunya dari teman-teman penggerak atau teman-teman lainnya gitu. Jadi membentang aja secara fleksibel aja. Oh begitu. Lalu kenapa memilih di Bendungan Seluma ini membentangkan buku ini? Oke. Kenapa? Kenapa di Bendungan Seluma ya? Karena ya pada hari ini kita lihat Pak, di sana tuh banyak sekali pemuda Rame, yang ya? datang rame. Jadi itu sih tembakan Cynthia sendiri selaku penggerak itu kan, supaya mereka yang nongkrong di sana tuh bisa datang ke sini. Oh gitu. Jadi ini Mbak Cynthia ya? Iya, Cynthia. Mbak Cynthia, komunitas Serasi ini kapan berdirinya? Kalau berdirinya itu sekitar 2019 di ujung sekali. 2019 ya, berarti sudah sekitar 2 tahunan ya. Ada berapa orang di komunitas Serasi? Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 10-an atau lebih. 10-an ya? Itu rata-rata anak muda semua? Anak muda, pemuda-pemuda. Pemuda dan pemudi ya? Ya betul. Pemuda dan pemudi. Lalu Mbak Cynthia apa nih kegiatan kuliah? Enggak, Cynthia masih SMA. Oh masih SMA? Masih SMA kelas 10, baru masuk. Nah itu sahabat inspirasi, adik Cynthia ini sangat menginspirasi. Masih SMA sudah melakukan kegiatan sosial. Tujuannya adalah untuk menggiatkan masyarakat agar gemar membaca buku. Ini di SMA mana Mbak Cynthia? SMA 1 Kabupaten Seluma. SMA 1. Ini teman-temannya semua? Ini teman-teman dari SMP bahkan. SMP? Nah, Cynthia gabung di literasi ini kelas 2 SMP. 2 SMP? Umur 13 tahun. Oh gitu. Lalu apa keinginan dari Cynthia pribadi dan komunitas Serasi ini dengan adanya tujuan acara-acara atau kegiatan seperti itu? Tujuan jangka panjangnya itu apa sih? Kalau harapannya atau tujuannya, Iya. itu tuh menggiatkan, kembali lagi ke pertama, menggiatkan supaya para pemuda tersebut, para pemudi bisa meningkatkan nilai-nilai membaca. Jadi harapannya itu seperti itu lagi sih. Kalau kita lihat sekarang tuh masih banyak anak-anak yang ngompoy, masih banyak anak-anak yang mungkin berdiskusinya secara terkelompok dan terpisah gitu. Dengan adanya literasi ini, dia berharap mereka suatu saat nanti atau welcome nanti datang ke
muda sekarang dengan ada kegiatan seperti ini, itu apakah Mbak Cynthia menganggap keinginan atau membaca anak-anak muda sekarang ini sudah berkurang atau gimana? Ya, tentu saja dengan melihat banyaknya para pemuda yang berkumpul di sini, tentu saja kita melihat bahwa berarti ada terjadinya peningkatan literasi di Kabupaten Sumba. Lalu selain membentangkan buku di tempat-tempat keramaian, apalagi kegiatan-kegiatan serasi ini? Ya, bekerja sama dengan beberapa seperti itu tadi dari Kungkai, terus ada juga dari Lubuk Sandi, kawasan Seluma juga. Jadi bekerja sama seperti itu. Nah ini Mbak Cynthia, dari judul-judul buku yang ada di depan kita ini, kalau Mbak Cynthia perhatikan kebanyakan yang menjadi minat dari pembaca itu yang mana? Oke. Karena para pendatangnya itu para pemuda, yang paling Cynthia perhatikan itu yang paling bestseller itu novel. Contohnya? Seperti ini banyak sekali dipegang. Walaupun kecil, ini banyak sekali dipegang. Gitu. Karena kemasannya sangat cerah, simple gitu. Nah ini sering dibaca oleh anak-anak muda. Buku ini salah satunya yang sering dilihat oleh anak-anak muda kalau menurut Mbak Cynthia, karena ini berbentuk novel yang digemari oleh anak-anak muda. Lalu apa lagi selain ini Mbak Cynthia? Mungkin kesini ini bagus. Ini juga ya? Oh gitu. Banyak sekali para pemuda. Nah kalau saya ada satu yang sedikit menyinggung atau mengetuk hati saya tadi. Saya ada membaca judul bukunya, salah satunya ini, Jadi Benci Merokok dengan Terapi Asmaul Husna. Nah ini sangat cocok sebenarnya untuk saya baca, tapi karena waktu yang sangat singkat, sebenarnya lebih baik membaca di rumah ini biar bisa diserapi. Siapa tahu dengan membaca ini saya bisa berhenti merokok. Oke Mbak Cynthia, ini tadi saya lihat ada kedatangan juga kawan-kawan dari Kungkai. Nah nanti saya juga coba wawancara dengan kawan-kawan Kungkai. Sekali lagi Mbak Cynthia, terima kasih atas waktunya. Terus adik-adik yang lain juga terus semangat ya, karena ini saya lihat kegiatan yang sangat positif. Nah, jadi saya senang melihat anak-anak muda yang melakukan kegiatan positif untuk menularkan hal-hal positif ke anak muda yang lain. Sekali lagi Mbak Cynthia dan adik-adik yang lain terima kasih ya. Oke pemirsa, nanti kita coba juga ke komunitas Kungkai. Nah komunitas Kungkai ini juga sama dengan rekan-rekan Cynthia, dia semacam kumpulan dari penghobi-hobi yang membaca buku atau menularkan kegiatan untuk senang membaca buku. Oke. Dapat inspirasi setelah dari teman-teman atau adik-adik serasi Seluma Literasi, kita juga ada bentangan yang kedua. Kita coba dekatin juga kelompok dari Kungkai membaca, Kungkai hobi membaca. Oke, kita coba obrol sedikit dengan adik-adik kita. Assalamualaikum. Apa kabar deh? Oke, dengan siapa dek? Dengan Muhammad Alfat Rahab. Muhammad Alfat. Ya. Oke, ini apa kegiatannya nih? Ini kebetulan kemarin kan di minggu kemarin kita kerjasama juga antara Baru Membaca, Seluma Literasi dan juga Rapi Membaca melapak di Desa Medan Baru. Iya. Nah sekarang gantian dari Desa Medan Baru kami melapak bareng lagi. Oh balasan. Iya. Balasan. Oke. Dengan ini komunitas Seluma Literasi. Iya. Melapak di sini. Nah, Kungkai Baru Hobi Membaca ini sudah berdiri sejak kapan nih? Sebenarnya baru Pak. Kalau Baru ya? tahap perencanaan itu dari Juli kan. Juli kemarin. Jadi terus baru buka pertama kali itu di tanggal 17 Agustus kemarin Pak. Oke. Bulan merayakan kemerdekaan Indonesia juga kan. Oke. Jadi buka di 17 Agustus kemarin di Pantai Cemuru Sewu Kungkai Baru. Betul. Nah, ini dari tujuan dari Kungkai Baru Hobi Membaca ini sebenarnya apa tujuan besarnya? Sebenarnya sederhana sih Pak. Ini kan berkaitan dengan dunia literasi juga kan. Membaca, menulis
membaca itu ya kami di era arus globalisasi ini karena kita tidak bisa membendung itu, kami berusaha untuk meminimalisir efek negatif dari penggunaan gadget dan lain sebagainya, karena sekarang kan anak-anak kecil itu sudah terkontaminasi dengan gadget gitu. Karena banyak berita hoax juga di situ ya. Kebetulan kami berusaha untuk meminimalisir itu dengan mendekatkan anak-anak kecil, karena target kami itu memang anak kecil, anak kecil usia remaja gitu kan. Nah, target kami berusaha mendekatkan lagi mereka dengan buku bacaan. Nah, buku-buku yang disajikan sekarang ini dari mana? Dari Pungkai sendiri yang mencari atau ada semacam sumbangan atau dari mana? Oke. Nah, kalau buku-buku ini kan kami kan banyak buku-buku anak-anak, kebetulan beberapa novel-novel gitu kan. Nah, tujuannya kalau anak-anak ini kan memang pasarnya untuk anak-anak, dan novel itu untuk remaja-remaja kebetulan kami. Nah, kalau untuk buku-bukunya itu sebenarnya ada sebagian yang kami beli gitu kan, dan banyak juga itu donasi dari teman-teman, dan kami tidak lepas juga dari pustaka berjalan itu dari refleksi membaca, karena selama ini refleksi membaca cukup menolongi kami untuk pengadaan buku dan lain sebagainya. Jadi mereka mendonasikan buku untuk kelompok-kelompok literasi yang ada di Oh gitu. Jadi selain kegiatan melapak seperti ini, Pungkai selama ini apalagi kegiatannya? Setelah kalau ini kan melapak nih di Bendungan Seluma. Selain melapak begini, apa kira-kira kegiatan selama ini? Jadi kebetulan kan di rumah itu kan jadi tempat belajar ngaji anak-anak. Nah, setiap hari selesai ini sholat maghrib mereka akan belajar ngaji. Kebetulan rumahnya kan dekat dengan masjid gitu. Iya. Jadi mereka belajar ngaji di rumah. Nah, sekaligus mereka belajar ngaji, maksud saya kan selain religiusnya yang di buku dan sosialnya juga. Jadi itulah kami sajikan buku bacaan. Sebenarnya nggak hanya buku bacaan di situ, kita sediakan untuk alat mereka berekspresi kayak menggambar, melukis, mewarnai. Jadi mereka berusaha itu sebagai metode untuk mereka mendekatkan diri dulu. Mereka nyaman di lokasi itu, dan dengan sendirinya saya rasa mereka akan penasaran kan apa sih maksud buku banyak seperti ini. Mereka akan berusaha membaca. Berapa buku yang ada di Pungkai hobi membaca ini yang sekarang ada? Yang sekarang ada yang masuk di database inventaris itu sekitar 400-an 400 buku. ya, 432 apa ya. 432. Cukup atau kurang? Ya, kalau berbicara cukup atau kurang itu sebenarnya kan itu kondisional ya Pak. Kondisional ya? Ya. Seperti apa kondisionalnya? Ya, kalau dikatakan cukup itu bisa Cukup. masuk kategori cukup. Kalau dikatakan kurang ya Bisa kurang. itu tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu. Nah, harapan khususnya harapan terhadap pemerintah dengan kawan-kawan yang selama ini bukan di Pungkai saja, ada Serasi, ada Rafflesia, ada Pungkai dan lain-lain mungkin. Itu harapan dari kawan-kawan komunitas literisasi ini terhadap pemerintah sebenarnya apa? Apa ada semacam yang selama ini keinginan dari kawan-kawan terhadap pemerintah? Silakan Pak. agak gimana kan kalau berbicara tentang harapan terhadap pemerintah. Banyak sebenarnya harapan. Gimana ya, kita berangkat juga kan dari kita bukan gitu maksud saya di Seluma ini bisa kita lihat tingkat literasinya berapa, sedangkan UNESCO merilis pada penelitian pada tahun 2017 saja masyarakat Indonesia ini minat bacanya 0,62. Sangat kecil ya? 0,062. Tidak sampai 1% ya? Ya. Dari jumlah penduduk ya? Iya, dibandingkan orang barat dan lain sebagainya. Jadi bisa kita lihat kayak gitu kan, orang-orang masyarakat Malaysia itu bisa dalam masa SMA-nya dia bisa menghabiskan 16 buku. Masyarakat Singapura bisa 20. Dan masyarakat Indonesia ini di tingkat SMA belum tentu mereka sudah menghabiskan satu buku selain buku bacaan yang wajib di sekolahnya. Jadi maksud saya kalau berbicara tentang harapan terhadap pemerintah, gimana ya Pak? Pemerintah lebih serius lagi, lebih aktif lagi
apakah perlu ditambah jumlah perpustakaan atau apa gitu kira-kira kalau menurut pengalaman dari kawan-kawan di Kunkai? Sebenarnya kalau berbicara tentang penambahan perpustakaan dan lain sebagainya itu gimana ya Pak? Yang menjadi permasalahan bukan di situ kalau saya pikir gitu. Kalau perpustakaan itu setiap desa itu mempunyai perpustakaan. Nah yang menjadi permasalahan menurut saya adalah bagaimana metode yang digunakan untuk menjemput bola. Pola ya, agar orang berminat membaca. Ya, metode itu sebenarnya. Dan menumbuhkan minat baca itu kan sulit gitu. Kalau dari kawan-kawan Kunkai, metode yang tepat itu seperti apa? Nah, ya kayak yang saya ceritakan tadi, kebetulan di rumah tempat ngaji dan kami kan setiap minggunya melapak juga tuh di pantai. Nah, yang kami melihat ada target, ada pasar di pantai itu anak-anak kami gitu. Nah, kalau di rumah itu mereka sekaligus belajar mengaji dan kami sajikan metode untuk pengenalan mereka. Kami gunakan itu media menggambar, mewarnai. Jadi mereka akan terbiasa, mereka senang untuk mewarnai seperti itu kan. Nah, itulah metode pendekatan yang kami gunakan untuk nantinya secara pelan-pelan mereka kami sajikan. Dan di rumah itu kan juga dibuat metode yang digunakan itu mereka kalau mau belajar bersama, ayo kita sama-sama ajari, mau mengerjakan PR, ayo gitu sih sebenarnya. Oke sahabat inspirasi, itu bincang-bincang kita dengan Mas Muhammad Alfat. Nah, itu beliau ini dari kumpulan atau dari Kunkai Baru Hobi Membaca. Nah, ini merupakan inspirasi kita bersama bahwasanya masih ada komunitas-komunitas atau adik-adik atau pemuda-pemudi yang di Kabupaten Seluma ini peduli dengan tingkat membaca buku. Nah, ini kegiatan yang sangat positif, kegiatan sangat menginspirasi kalau menurut saya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan bisa menularkan hal-hal positif ke anak-anak muda yang lainnya. Baik, sahabat inspirasi, terima kasih Mas Muhammad, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ini sangat menginspirasi, perlu kita dukung dan perlu kita beri aplaus untuk kegiatan adik-adik kita ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, saya pamit ya. Terima kasih waktunya ya. Mari ya. Ini dari Kunkai juga.